Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Asyun Hadir Bolano. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sebuah permasalahan yang sempat menghebohkan wilayah Desa Bolano, ya, berkaitan tentang tafsir ayat yang berhubungan dengan pemindahan atau arah kiblat. Ya, sempat beredar di masyarakat tentang bahwa ketika arah kiblat kita keliru, bergeser beberapa senti misalnya, maka sholat kita menjadi tidak sah. Ya, pernyataan ini kemudian mengundang berbagai reaksi di masyarakat, dan masyarakat bertanya-tanya bagaimana sebenarnya hukumnya. Ya, perlukah kita meluruskan atau benarkah tidak sah sholatnya orang-orang yang kiblatnya kurang tepat atau kurang benar menurut sebagian orang. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kaum muslimin dirahmati Allah, perpindahan kiblat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di juz yang kedua, ya, di dalam 3 ayat. Ya, yang pertama dari di surat Al-Baqarah ayat 142 ini ada sampai di ayat surat Al-Baqarah di ayat 150. Ya, itulah durasi ayat-ayat yang menceritakan tentang pemindahan kiblat. Tetapi ada beberapa ayat yang digunakan sebagai dalil bahwa kiblat yang sedikit kurang tepat itu tidak sah katanya. Ayatnya berbunyi seperti ini. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya. Ada juga wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Dan dari manapun kamu keluar, dari manapun kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya. Dan dimanapun kamu berada, wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, ayat ini kemudian digunakan untuk menghukumi bahwa kiblat yang keliru bergeser beberapa senti itu salat jadi tidak sah. Ya. Nah, kaum muslimin dirahmati Allah, di dalam ayat 3 ayat Allah mengatakan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Di dalam ayat ini sebenarnya kita buka tafsir Ibnu Katsir misalnya. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan untuk tepat ke arah Masjidil Haram itu yang diwajibkan adalah orang yang berada di sekeliling Masjidil Haram. Ya. Orang yang berada di sekitar Ka'bah itu yang paling wajib. Yang kedua adalah orang yang berada di sekitar Masjidil Haram, karena mereka masih mudah meluruskan arah kiblat. Ya, kemudian Ibnu Katsir menyatakan wa man jahala bi jahtil Ka'bati ya shalla bi ijtihadihi. Adapun orang-orang yang jauh dari arah Masjidil Haram seperti kita di Indonesia, maka dibolehkan kita sholat dengan ijtihad kita masing-masing. Ya, artinya tidak ada pernyataan bahwa kalau kiblat tak salah sedikit itu sholatnya tidak sah, itu tidak ada. Bahkan di sebelum ayat ini turun, ada sebelum ayat yang lain yang menyatakan ya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ini terjadi karena arah kiblat yang salah ketika para sahabat sholat. Ya, suatu ketika pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, para sahabat itu ada yang salatnya tidak menghadap ke kiblat karena tak salah mungkin begitu. Maka mereka berkonsultasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salat kami bagaimana hukumnya? Apakah sah atau tidak? Maka Rasulullah menyatakan salatmu tetap sah. Maka turunlah ayat yang menyatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan iman
seseorang di antara kalian ya. Maksudnya di sini adalah kita sudah berdiri sholat, kita sudah berdiri dan berusaha menghadap kiblat, tapi kiblatnya keliru. Nah, ayat ini turun, Allah menyatakan bahwa yang sholat itu tidak akan pernah sia-sia. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.